selamat hari Rabu. Apa kabarnya dunia hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja tenang ya, semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Minum Harus jahe dong. pakai madu biar happy. Cakep, Enggak minum jahe pakai madu biar happy. cakep. Ya. Enggak itu bukan pantun. Apaan pantun, kirain pantun. pantun. Lalu dikasih kencur, Aha, jeruk nipis. iya. Enak banget, anget di tenggorokan, anget di badan. Dan- Kita kan selalu butuh kehangatan. Sobat Ambiar, minum madu pakai kencur. Jangan mau di madu nanti bisa hancur. Jangan dong, cukup Ya. satu aja. Guys, kita tuh berharap kalau punya pasangan bisa berpuluh-puluh tahun suka duka dilewatin. Ya nggak sih? Amin. Semoga bisa mengisi satu sama lain. Soalnya kenapa kalau zaman sekarang tuh orang bilang dunia sedang tidak baik-baik Ya. saja. Ya kan? Tapi kalau punya orang di samping kita yang bisa nenangin kita, ya Aku kan? mau, ya Allah tidak berikanlah baik-baik. aku seorang suami yang bisa menenangkan hatiku. Amin. Ini tangan siapa sih? Itu mungkin jawaban dari Tuhan, tangan aku ya. Tapi kalau ngomongin soal bergandengan tangan, kita akan hadirkan bintang tamu ini bergandengan tangan 30 tahun loh guys. Berapa? 30 tahun. 30 tahun bersama. Wih, Ya 6 Allah. kali pemilu loh Kapan ya. aku bisa kayak gitu ya? Amin. Amin. On the Suaminya way. tenang. On the way. Suaminya tenang, istrinya tenang. Jadi kita sama ya, Ki. Ya kita apakah gimana Kenapa? maksudnya gimana Ya Kak? kan kita butuh langgeng selamanya. Betul. Ya, coba Betul. Kita itu emang butuh sesuatu yang memang langgeng Kak. Tetapi kadang-kadang pasangan kita itu kan memang pada nggak bisa langgengkan. memanfaatkan apa yang ada pada kebaikan kita. Iya, tidak bersyukur intinya ya bersyukur. kan. Makanya kalau dapat kita itu harus bersyukur ya para suami dan istri. Wih, amin amin. Iya iya Kita iya. tuh ini tuh istri sabar, ini suami sabar. Iya. Bukan berarti kesabaran itu Anda uji. Oh, Kita itu istri yang setia, kasihku paling. kita lu doang nih mas suami. Oh, iya. Iya kan? Tapi aku bisa jadi suami, bisa jadi istri. Eh. Saat ini aku Ya untuk sendiri anak, kan. Buat ya, anak kan jadi iya. mama, jadi papa. harus bisa Iya. kita. Benar harus bisa Kita. keduanya ya. Kita akan hadirkan ini bintang tamu di mana memang ujiannya tidaklah mudah tapi ada hikmah di balik itu semua. Betul. Memiliki anak berkebutuhan khusus yang kita yakin juga Ya. ini pastinya bisa menjadi inspirasi buat sobat Ambiar Ya. di luar sana. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan presenter Konda Ferdiasa dan juga Safina. Halo, Mas Adi. Halo, Mbak Dina. Selamat pagi. Selamat datang. Wih, cantik sekali bajunya. Selamat pagi. Silakan. Ferdi, Oke, ini silakan senior di kita tengah. nih. Mbak Safina, apa rasanya jadi istrinya Ferdi Hasan selama 30 tahun? Apa ya, alhamdulillah diberikan suami yang Masya Allah luar biasa dan saya bersyukur banget. Lihat Mbak Vina tuh kayak petinju Laila Ali ya. Yang mana Ki? Cuman kurang Laila? strong Ada anaknya kayaknya. Muhammad Ali kan. Di rumah suka kena tinju istri juga? Set. Mas Ferdi Hasan dan juga Mbak Safina kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Mas Ferdi Hasan ini ya sering ketemu sama aku beberapa kali off air. Memang biasanya. memang ini tuh ya Presenter. MC presenter. Auranya ya luar biasa ya. Semuanya ya. Mas Role Rian, model kamu kita harus. semua. Oh iya dong, ini mah role model aku nih. Keren banget ya. Sampai sekarang masih terus Mas Rian bertahan di bagus sosmed. banget sih. Jangan dipegang nanti aku GR ya. Sobat Ambiar kita masih lihat. Buat Sobat Ambiar di luar sana ini dia bagaimana perjuangan pasangan ini sama-sama 30 tahun dan juga kita tahu bahwa salah satu anaknya memiliki kebutuhan khusus ya. Bagaimana caranya bisa survive tumbuh kembangnya. Kita akan lihat yang satu ini. Ya ini dia. Ya betul. Umur berapa Fasya? Fasya sekarang umur 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun Bang. Dewasa ya. 22 tahun. Mbak Safina, Fasya pasti tidak mudah lah ya. Tapi ketika Mas Ferdi Hasan mendapatkan kondisi saat itu diberitahu oleh tim dokter ketika mengazani Fasya. Dalam pikiran seorang Ferdi Hasan itu apa setelah mengetahui kondisinya? Jadi waktu hamil Fasya justru persiapan kita tuh lebih matang ya. Karena usia kita sudah lebih dewasa gitu. Karena waktu nikah kan kita muda sekali. Jadi pas anak pertama kita sepertinya masih belum siap gitu. Pas anak kedua kita justru dengan persiapan yang lebih matang. Tapi ternyata Allah menghendaki lain bahwa kita dititipkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya awalnya Kaget ya. kaget, nangis, sedih. Tapi akhirnya intinya adalah setelah nangis itu banyak, kita coba berbagai macam cara terapi, ketemu dokter, kita akhirnya menerima. Yang paling penting tuh kita sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus adalah
menerima dan acceptance gitu, dan support system dari keluarga tuh penting banget, sehingga kita lebih kuat. Setelah tahu itu ya akhirnya kita melakukan banyak hal ikhtiar ya, pengobatan, ke dokter, terapi dan lain sebagainya. Kalau ditanya perasaannya, waktu itu mungkin berat, tapi semakin hari semakin kesini kita justru bersyukur dan banyak hal yang di luar pikiran kita ternyata ada di anak tersebut. Kebutuhan khususnya tuh seperti apa kalau boleh dikasih tahu sama kita? Fasya itu didiagnosanya global delay. Jadi dia ada sedikit dari semua spektrum autism. Oke. Jadi so far dia ya dokter mengarahkannya dia lebih ke global delay gitu. Acceptance, penerimaannya itu butuh berapa lama sampai Lama akhirnya bisa itu. menerima kondisi Mungkin kederuannya? kita tuh taunya masih dini ya, karena waktu bayi kok nih anak tenang banget, diem banget, beda banget sama anak yang pertama. Karena Vina selalu megang anak sendiri, jadi nggak pakai suster. Gitu. Kok nih tenang banget, terus akhirnya setelah kita tahu, kita ya butuh waktu lama ya untuk menerima kenapa dan kok kita gitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya karena banyak kita bicara juga dengan orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, perlahan kita malah melihat ternyata masih banyak kondisi yang mungkin Fasya ini lebih baik dibanding anak-anak lain. Gitu. Masih ada rasa syukurnya ya? Ada rasa syukurnya. Alhamdulillah masih banyak, dan saya percaya makin kesini bahwa setiap orang atau setiap keluarga juga diberikan cobaan ataupun apa sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi Kak Vina dan Mas Ferdi, tantangan apa sebagai orang tua? Sekarang udah 22 tahun. Dari kecil sampai dengan hari Ini 22 tahun berarti pernikahannya. 30 tahun. Bukan, Tiga- usia anak. Usia anak 22. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama udah lebih besar lagi 29 tahun. Wih, wow. Masya Allah. Oke, 22 tahun Fasya. Ya. Tantangannya ya. Tantangannya. Jadi kesulitannya apa? kesulitannya dari setiap staging dari usia pas saat balita, waktu kecil itu saya sama Vina ngomong ke dokter spesialis anak tumbuh kembang kita, kebetulan juga dekat dengan saya. Ya. Dok, Om saya manggilnya, Om namanya Profesor Hardiono Pusponegoro. Om, saya pengen Fasya ini hanya bisa jalan aja. Karena waktu bayi itu dia seperti lemes, tangannya lemes, kakinya lemes, lazy eyes. Maaf ya kalau anak-anak berkebutuhan khusus tuh lambungnya juga lemah. Jadi kalau ke belakang juga dia sampai kesulitan. Kata dokter nanti insya Allah bisa jalan gitu. Jadi perkembangan itu di usia balita ya. Setelah usianya meningkat mulai remaja, ada challenges lain. Kan anak-anak ini seperti anak-anak lain juga gitu ya. Mereka mulai naksir cewek, mereka mengalami... Oh, anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bisa taksir-taksiran. Iya. Ada perasaan juga sama. Ada perasaan itu, tapi ya di sisi lain kan dia nggak bisa bergaul, nggak bisa berkomunikasi seperti layaknya anak-anak lainnya gitu. Jadi kita harus bisa sedikit mendampingi lah gitu ya. Dan sekarang udah usia yang 20-an ke atas ini bisa dibilang udah dewasa, di atas 21 tahun ini juga challenges-nya lain lagi gitu. Apa yang sekarang di usia 22 tahun? Lebih ke persiapan dia gimana untuk kemandirian dia nantinya Selanjutnya. pastinya ya. Ya. Saya sama Ferdi harus mempersiapkan dia gimana pun nanti one day pasti dia harus lepas dari kita gitu. Jadi challenging seperti itu karena tentu Tapi nanti pasti bakal ketemu jodohnya tuh ya, ceweknya tuh yang sabar, yang amin. biasanya gitu suka ketemunya. Tapi anaknya tuh kalau sekarang kan udah gede ya, kalau masih kecil kan masih suka marah, suka apa. Kalau sekarang udah gede udah bisa diajak ngobrol begini, udah lebih kalem. Perkembangannya banyak sekali karena ya karena mungkin kita juga rajin terapi, sama dikasih kesempatan juga sama yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi sekarang ya sudah bisa berkomunikasi, syukur alhamdulillah sekarang dia kuliah semester akhir. Wow. Hebat, Masya Allah. Jadi keresahan itu pelan-pelan tuh surut luntur dengan sendirinya ya. Alhamdulillahnya ya. Dan alhamdulillahnya putri sulungnya ini kita punya kabar gembira dari Farah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Farah Labita, Putri Ferdi Hasan, resmi kuliah di Hamilton College, University of Cambridge. Wow, yang 29 tahun ini yang anak pertama. Anak pertama. Ambil jurusan apa di sana?
di sana sekarang MBA, tapi alhamdulillah dia sudah selesai dan sekarang malah sudah kerja. Di sana, di sini. Di Singapura sekarang. Jadi Mana teh di Singapura? di Singapura total LDR sama Farah berapa tahun tuh? Jadi waktu S1 dia 3 tahun kan, di Inggris juga. Terus udah gitu pulang ke sini dia bilang katanya, "Pak, saya harus pulang dulu aja, nggak langsung S2." Dia bilang karena lebih baik saya punya pengalaman kerja dulu, nanti kalau mau kuliah teman-teman tuh pada lanjut kuliah S2-nya nanti. Yakin nih Far? Iya, yakin. 2 tahun dia bilang. Oke, 2 tahun pulang pandemi kan. Jadi 5 tahun. Nah, selesai 5 tahun pas 5 tahun dia selesai kerja, dia langsung apply untuk S2 ini dan alhamdulillah diterima di Cambridge. Dia selesai persis 11 bulan lalu udah pindah di Singapura sih. Maksudnya sebagai seorang ayah, cinta pertama anak perempuan, lama loh LDR-nya ya. Lama juga. Apa yang paling menakutkan untuk seorang Ferdy Hassan dalam tanda kutip yang melepas putri sulungnya? Nah itu mungkin Vina yang jawab juga ya. Kenapa? Papanya dong. Sering curhat apa papanya? Ternyata memang setelah kesini gitu ya, bapak ke anak perempuan tuh lebih posesif ya. Ternyata dulu saya waktu melepas Farah tuh pikirnya bakal saya yang lebih panik, lebih apa. Ternyata fase itu dialamin lebih parah di Ferdy. Separah apa sih Mbak Vina? Enggak, jadi waktu pertama ngelepas pun tuh kelihatan dia sampai Melo. langsung gitu ya, apa yang sedikit emosi ini naik turun apa gitu. Oh ternyata tuh karena dia berat ngelepasin si Farah gitu. Ya iyalah anak perempuan. Yang lebih panik atuh. kalau nggak ditelepon anak apa tuh lebih panik Ferdy. Jadi kayak orang kayak pacaran jadinya kayak papa sama papanya ya. Ya, tapi memang biasanya rata-rata ya kalau anak perempuan tuh papanya yang lebih posesif. lebih rame ya dibanding ibunya. Ya, bener. Pernah nggak lebaran Farah nggak pulang? Ya waktu S1 tuh karena kebetulan setiap lebaran jatuhnya pas masih kuliah. dan ujian jadi dia nggak bisa pulang. Jadi kemarin juga ya waktu S2 ini juga pas ujiannya juga pas Lebaran lagi bulan kemarin nggak puasa. ya? Jadi Oh nggak ya bisa pulang. Allah. Oh papa mamahnya ke sana ya. Iya, after. Kita selesainya ke Ya, sana. habis sholat lebaran, habis kumpul keluarga, langsung terbang ya. Tapi ngelihatnya mereka berdua ini adem gitu ya King ya suami ya istri ya King Nah ya. itu yang aku bilang tadi, pertama suaminya Adem, istrinya juga Iya. Adem. Jadi Saling kayak sama-sama. kelihatan saling mengayomi gitu. Macam kalau di toko elektronik itu AC baru adem, gitu enak banget lihatnya ya. Adem banget, adem 30 Aku mau tahun. nanya deh, rumah tangga aja kan udah luar biasa banget nih. Berantemnya udah lewat ya berarti. Ya berantem sih pasti ada aja, tapi ya udah makin kesini tuh udah apa ya, udah makin jarang mungkin ini Berantemnya jarang kayak banget. apa Kak? Kalau sekarang versi Ini kelihatan kalem begini ya. Maksudnya ini kan berarti udah usia pernikahan berapa Kak? Alhamdulillah mau menuju 31 tahun. 31 tahun tuh ada rasa cemburu-cemburu nggak masih ada? atau Masih nggak sih? Masa Kayak itu gitu ya. kayaknya udah lewat. Udah nggak ada cemburu lagi. Oh enggak. Udah lebih tenang lah. Udah lebih tenang, lebih kayak ya udah ntar juga. Udah kayak temen gitu biasanya teman sahabat. Karena Mas Ferdinya tipikal bukan yang kayak cowok-cowok pada umumnya, maksudnya yang Gimana King cowok pada Gimana umumnya kepada itu? umumnya tuh? gesturnya tidak memperlihatkan istri tuh jadi gini, aduh keluar nih pasti mau nge-MC. Menenangkan gitu ya. Enggak gitu. Emang dulu gestur kamu seperti apa? Gestur siapa saya? Iya. Kalau saya sih udah jangan ditanya lah. Seluruh Indonesia udah tahu. Enggak Mas Ferdi tuh gini ya. Kayak adem gitu ya? Enggak ada membuat istri itu Khawatir. khawatir. Enggak, aduh Iya. laki gua mau ada show nih. Pasti nanti begini. Enggak akan gitu, coba mau gimana. Pasti enggak bakal, bener enggak Mbak Vina? Ya karena sosoknya udah ganteng sama cantik, aduh blendingannya bagus banget. Kan 30 tahun sampai sekarang ya. Tapi kita mau kasih lihat lu, ini 30 tahun pernikahan, menuju 31 tahun ya pernikahan Mas Ferdi dan juga Mbak Vina. Memang enggak bandit gitu ya maksudnya. Anaknya yang cewek fotokopi Bang Ferdi. Iya. Tapi yang aku senang sama Mas Ferdi sama Kak Vina nih ya,
mereka tuh spend time together with the family itu benar-benar luar biasa loh. Iya. Dan selalu sempet banget jalan-jalan ke luar negeri. Kita juga kayak gitu nanti. Amin, amin. Kayak Setiap nggak tahun, pernah, Mas Ferdi. kayaknya berlibur tiap tahun ya. Tiap tahun Mbak Vina. Ya memang Ferdi tuh senang apa ya, salah satu ya traveling tuh mau ini kayak acara gitu. agenda keluarga yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Wow. Jadi, Ya tiap tahun selalu ada aja jalannya kemana gitu ya. Terakhir umroh ya. Terakhir ya bulan lalu umroh. jalan haru. 17 November 94 ya, betul ya? Yes, betul. Mbak Vina, apa alasan oke mau sama Ferdi Hasan saat itu? Waduh, apa ya? Mungkin udah jalannya kayaknya ya. Tapi waktu itu memang justru saya ngeliat kesungguhan Ferdi di usia itu jarang ya. Maksudnya ada cowok berani langsung datang ngelamar gitu Iya, ya. iya. Dan Oh, membuat wow. keputusan dan menurut saya itu perlu Effort. effort dan keberanian tersendiri gitu. Emang pada waktu Itulah itu yang saya umur berapa nilai. itu Teh? Saya 20, Ferdi 21. Oh nikah muda. Luar biasa. Oke. Kenalnya di mana waktu itu? Satu SMA. Oh cinta bersemi di bangku SMA. Kita berdua di 70, saya kelas 3, Vina kelas 1. Oh ya. Naksir sama kakak kelas. Alhamdulillah kakak kelas nanti. Oke, ada gengsinya ternyata di sini ya. Kakak kelas yang naksir sama adik kelasnya ya. Buat Ferdi Hasan, kenapa Vina? Jadi waktu abis, jadi pas saya selesai SMA itu kita mulai pacaran. Jadi kenalnya memang di sekolah. Pas saya SMA pacaran, gak lama setelah itu saya berangkat kuliah. Berangkat kuliah terus jadi kita banyak, waktu itu masih zaman telepon sama surat ya. Jadi kita banyak telepon, surat-suratan, terus jadi kok banyak kesamaan. Banyak kesamaan, diskusi, kok banyak hal yang selama ini nggak ada di saya gitu. Vina kayaknya nih beda sudut pandangnya sama bisa ngisi, melihat sesuatu yang saya nggak lihat gitu. Wow, this is a perfect match ya menurut saya gitu. Nggak pernah berantem karena mungkin long distance relationship. Setiap pulang juga kayaknya happy terus gitu. Oh wah. Udah jadi kita Wow, itu sih jarang. Tapi memang terjadinya sama anak-anak zaman dulu ya. Kayak saya juga pacaran bisa lama Sekarang banget. mah nggak mungkin. Oh, zaman sekarang tuh dengan adanya sosial Dulu kalau- media apa-apa ngecek. sekarang kan cepet semuanya bisa video call. Kalau dulu Iya. karena duitnya habis nelfon mahal ya. Vina ngirim surat ke Vina terus dia itu dibalas baru nyampe 2 minggu kemudian waktu itu dia nulis apa ya? Enggak, godaannya Nulis apa sedikit. ya lupa. Kalau zaman sekarang godaannya lihat IG Sekarang kayak ya misal dikit naruh di status, tinggal Iya. dikit naruh status. Tapi Iya, surat-suratnya disimpan nggak zaman ini? Ada beberapa. Ada. Ini. Ya Allah. Seharusnya ditampilkan ya di Mbak Vina sama Ferdi Hasan kita mau kasih lihat ini cerita mereka ketika awal pernikah. cerita Ferdi Hasan nikah muda, panik dan bingung saat istri hamil tapi masih kuliah. Berarti Oh pada saat itu lagi hamil anak pertama. Anak pertama. Kuliah di Trisakti. semester berapa itu waktu itu? Masih semester awal, semester 3 kalau nggak salah. Itu Bang Ferdi udah jadi artis Teh. Bang Ferdi udah jadi artis. Sudah lagi mulai merintis awal-awal terjun di TV. Dan, Radio ya? Oh, iya, Di radio dan TV. Jadi, ya, berbarengan ya. Jadi di saat habis nikah itu saya diterima di salah satu radio, terus juga pertama kali bawain acara di TV. Gitu. Tapi ya waktu itu baru banget mulai, kita benar-benar mulai dari nol kan. Nggak lama setelah itu terus hamil, kita panik gitu. Ini kalau nanti punya anak gimana nih ya gitu, biayainnya gimana segala macam. Karena ya gaji penyiar radio dan pembawa acara TV seminggu sekali waktu itu belum terlalu mencukupi untuk kebutuhan kita punya anak. Gitu. Sampai akhirnya ya kita pelan-pelan akhirnya menguatkan bahwa mencari jalan, kita ngomong ke orang tua, kata orang tua kita termasuk ayah saya gitu, Vina ngomong gitu, Pak kita hamil nih Vina gitu, gimana? Kalian udah nikah kan jadi bingungnya apa gitu. Iya sih gitu. Pas mau lahir anak pertama aja udah dipersiapkan uang untuk lahir normal. Oh wah, dipersiapkannya. Dipersiapkan ternyata harus lahirnya sesar, jadi sebenarnya kurang itu uang. Terus? sebentar, seorang Ferdi Hasan pernah merasa kekurangan dalam financial, oh ya? Betul. Terus udah gitu, tapi emang rezeki anak tuh saya percaya banget. Jadi malam itu lahir di operasi sesar. Pas nanya operasi sesar jumlahnya segini, paginya saya dapat iklan. At the next. Ih luar biasa. Wow. Masya Allah. Berarti Mas Ferdi teh awalnya penyiar radio. Penyiar radio dan Berarti bersama sama kayak Rian ya. Ya, radio apa? Oh Mas Rian penyiar radio. Ya, aku radiologi. Aku
juga penyiar radio. Apa lu penyiar radio? Radio apa? Oh iya, radio itu serem yang horor-horor. Mas Ferdi Hasan, the lowest point, titik terendah Ferdi Hasan sama seorang Mbak Vina ketika awal-awal pernikahan, ini ngomongin soal financial. Lowest point ya kita dalam kalau bicara mengenai financial ya pernah dalam titik ya kesulitan gitu dalam ya waktu awal-awal kita struggling, pernah juga waktu yang namanya orang berinvestasi mungkin salah berinvestasi, pernah juga yang loss banyak gitu ya, tapi ya itu tadi bahwa semua pasti ada hikmahnya, bahkan orang-orang besar pun juga pernah mengalami hal yang sama gitu kan. Mbak Vina, aku penasaran ya, Ferdi Hasan ini kan orang tuh ngelihatnya tuh gagah ganteng ya, berwibawa. Pernah gak sih melihat suami yang orang lain tuh gak pernah ngelihat loh sosoknya yang rapuh depan seorang Mbak Vina yang mungkin kita gak pernah tahu dia dalam keadaan titik terendah sebagai seorang ayah atau Kan suami. hanya istri biasanya yang tahu. Pasti ada lah momen-momen kayak begitu, tapi alhamdulillah ya Ferdi ini termasuk orang yang sangat kuat, itu tadi aku bilang dia apapun tuh dia seorang fighter lah menurut aku gitu, dari muda itu udah kelihatan gitu. Dan didampinginya sama istri yang kuat juga. Jadi Mas Ferdi kalau nggak ada Mbak Vina tuh Ferdi Hasan sekarang tuh akan jadi Ferdi Hasan yang Wah, seperti apa? saya sih terus terang nganggap Vina itu sebagai istri bener-bener sahabat karena kita sering banget kemana-mana bareng di luar kerja ya. Terus udah gitu partner in everything lah. Banyak hal yang saya selalu minta pendapat dari Vina juga. Nah, gitu. Lihat deh mukanya aja mirip ya guys. Benar. Nah, tapi yang benar tuh gitu rumah tangga tuh. Jadi, Jadi bukan cuma sahabat. jadi istri aja, Betul. jadi Teman, Sahabat teman, itu sahabat penting. jadi apa? Jadi nggak ada ribut. Iya, benar. Mbak Vina, silakan lihat suaminya. Manggilnya apa sih? Ferdi aja ya. Oh manggilnya Ferdi. Mas Ferdi manggilnya? Vina juga. Oke, so 17 November 94, 30 tahun yang lalu. Yes. Boleh dilihat Mbak Vinanya? Asik. Iya. Lahirnya kan 30 Agak deket dong hatinya, duduk. Ferdi Hasan. Pegang dong tangannya. Apa yang ingin Pegang dong tangannya. Oh iya ya. Bareng-bareng dari awal dari umur 20 sama 21 tahun ya. Alhamdulillah ya. Apa yang ingin disampaikan untuk Mbak Vina? Ya Look at her. kalau dilihat dari perjalanan umur ya, mungkin 3/4 waktu saya ini saya habiskan sama Vina. Gitu ya. Thank you for everything, for being there. Ya dalam keadaan baik, dalam keadaan susah. Semoga kita akan selalu sama-sama, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Amin. Mbak Vina, apa yang ingin disampaikan untuk King Nasar? Terima Buat kasih. suaminya dong. Mas Ferdi dong. Gila kali ah. Silakan Mbak Vina. Terima kasih Ferdi udah mendampingi Vina juga selama ini. Insya Allah kita semua selalu dikasih jalan yang terbaik sama Allah di dunia dan di akhirat. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wah, bahagia selalu adem banget Senang lihatnya ya ya. liatnya ya. Ya Allah. banget ya. Allahumma sholli ala Muhammad kita. Pokoknya panjang. Langsung sholawat loh dia. Sampai Amin. memisahkan. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikku, kita satukan tubuh. Pagi-pagi ambiar geger. Jadi ya, tadi aku berbincang-bincang dengan Mas Ferdi. Ternyata Iya. Mas Ferdi itu dulu acara morning show-nya kayak kita. Di Iya. Trans TV. TV banyak, bukan Berapa cuma di tahun? sini, di Berapa Trans tahun? TV. Itu Beberapa namanya ya? Good Morning. Iya. Belum di stasiun-stasiun TV lain. Hebat, hebat. luar Berarti biasa, sekarang Masya berarti Allah. sekarang tinggal menikmati buahnya. Betul. Masya Ini Allah. memang auranya good morning, seger. Kalau berikutnya ini suaminya auranya good night, ya. Oh, good night. Jangan Oh, gitu. karena baru malam pertama. Iya, baru Apa good night? baru nikah, guys. Ini kesayangan aku, sahabat aku. Kenapa? Tapi nggak datang ke kawin. Itu acaranya barengan sama Panglima Ran pada kemarin. Oh, nggak usah pakai. Sih pakai Oh, mancing. nggak usah pakai. Enggak, ini sahabat gue
gue jangan kayak gitu. Gue udah merencanakan mau nyanyi di acara dia. Ya benar. Lu mah suka mancing-mancing. Lu siapa jangan apanya gitu mancing. dong. Dia sudah merencanakan tapi ingat baru rencana. Ya. Gak ada ceritanya Dewi Persik sama sahabat itu uang gak ada. Nggak boleh. Ada. Emang kalian Emang Karen Delano uang-uang terus. dipanggil sama Kak Dewi minta dibayar kalian berdua. Iya. Kita akan hadirkan pasangan aku dia. doang. Cuma Kinasar yang tulus, gak pernah Iya. mau ngeliatin duit. Kalau kalian kan mata duitan. Kita sambut bersama. Kita akan hadirkan pasangan yang baru saja menikah, seorang komika yang alhamdulillah menemukan pujaan hatinya. Dia mau menjadi istrinya di bagi ambiari dia, Fatih Andika dan juga Alisa. Aduh selamat, aduh sombong. Halo sayang. Alisa apa kabar? Ya Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Apa kabar? Cantik banget sih ini. Tadi gimana tadi masuknya? Gimana masuk mana coba lihat? Coba. Kenapa harus begitu bang? Kasih lihat, kasih lihat. Kasih lihat. Ya, Wi. Perjuangan. Baru 1 cincin, dia 3 cincin. Tapi ada pertanyaan kenapa kita nggak diundang ya? Iya, kenapa sih? Sibuk. Gak Nggak ada undangannya. Ini kan undangannya dikirim dulu. Ya Allah, Tiap cuma ada Dewi bintang- Persik yang diundang loh. Mohon maaf nih, yang kenal aja nggak datang, apalagi nggak kenal. Enggak, tapi memang mohon maaf kita tiap ada bintang tamu yang kawin nanya kenapa nggak diundang, begitu diundang emang nggak pernah datang. Alisa, apa alasan? Padahal informasi ya, Alisa ngefans sama King Nas. Terima kasih loh Mbak Alisa. Kamu gak ngefans sama Kak Dewi sih? Ngefans juga Kak sebenarnya. Iya, Alisa, kenapa mau pada akhirnya? Tapi setahu saya ya, Alisa. setahu saya Alisa tuh kan sama Mas Dude ya. Bandono, beda. Oh maaf, Alisa, maaf loh. Alisa, kayaknya Alisa harus ketemu sama yang ngaku-ngaku dia biar sembuh. Di Rukia maksudnya ya. Selamat ya kalian berdua ya. Selamat loh. Tanggal berapa kemarin nikahnya? 21. Rencananya sampai kapan? Selamanya, Sampai kapan honeymoonnya? Ini wangi-wangi honeymoon mulu. Ya, wangi banget. Iya, bawa pelembut pakaian. Ya. Tapi biasanya pengantin baru nggak bisa bangun pagi kok bisa? Iya, kenapa? Bisa ya kita ya? Iya. Oh, Masya Allah. sholat subuh terus gak bobo lagi. Sebelum sholat subuh keramas dulu nggak? Agak meriang sih. Selamat buat kalian berdua ya. Ini baru bener daripada yang kemarin kita itu. Yang mana? Yang kamu bawa cewek itu. Gak ada. Oh, yang kemarin lu cerita dibawa cewek. Iya kan, dia waktu itu ada satu program acara sama aku tiap hari dibawa. Mohon maaf, mungkin Umi Kuari itu Umi Kuari. Beda. Selamat ya buat kalian berdua ya. Amin. Oke, sama Alisa ya. Kita mau kasih lihat ini akhir. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya. kasih. Resmi menikah. Coba kasih lihat cincinnya. Ate dan Alisa, ini dia. Apa namanya? Nikah, Akad ijab kabul. lancar banget, biasanya gagap. Iya itu takutnya pas udah begini malah tidur nih. Dia protes. Oh hipnotis Alisa. kali ah. Berasa kayak mimpi nggak? Lumayan sih Mas. Oh, kita bangunin nggak ada mimpi? Pasti arahnya situ. Oh, terus yang membuat kamu yakin tuh apa kan belum lama kenalnya, belum lebih dari 1 tahun. Berapa lama kenalnya? Kamu nih Yakin kena banget. opo-opo atau apa gitu? Baru berapa bulan? Februari iya 2025. Baru Februari loh. Pas kita baru bulan berapa puasa bulan. syuting itu lagi PDKT. Tapi bagus lu cepet ya sebelum dia sadar, bagus. Ya berarti dia ngedengerin omongan gue. waktu itu. Apa gitu? Ya kan gue bilang lu gak usah pacaran, langsung kalau ada yang cocok nikah. Bener gak pada waktu itu? Karena terbukti kan. Terbukti apa? Terbukti apa? Patrick. Alisa apa? Jadi gimana belum lama kenal? Tapi udah mau naik ke pelaminan sama Ate, kenapa? Karena aku lihat sih Ate punya tujuan yang jelas sih. Apa tujuannya Ate? Kayak misalnya dia mau ke depannya mau apa yang dia lakuin. Ah itu kan baru pertama. Emang apa yang dia Kalau lakuin pertama manis katanya? biasa. Udah nikah ya. Dia udah cerita-cerita ke aku nanti tahun pertama, tahun kedua gitu. Guys, Dia udah oke, katanya Bener, Ate udah bener, punya. laki-laki tuh harus kayak Iya, begitu. katanya dia jatuh cinta sama Ate karena Ate udah punya planning. Tahun pertama dia mau ngapain katanya? Apa yang Apa? Kita rumah dulu, rumah. Tahun kedua. Udah ada rumahnya, yang kemarin itu rumahnya kontra berarti? Iya masih kayak gitu, tapi sekarang kan lagi ngumpulin duit untuk membangun. Amin. Ya, berarti sama tante kemarin gak dibeliin? Gak ada tante nih. Tahun pertama rumah, tahun kedua tujuannya apa? Omongan ya, anak. Tahun ketiga. Hah? Tahun ketiga. Tahun ketiga
Iya besarin anak ya mau ngapain lagi? Anaknya mau diapain itu? Iya. Jadi jelas tujuannya. Ya, jelas. Tapi Alisa, Ate ini aslinya gimana? Kan kalau di TV kan suka ngelawak, suka apa segala macam. Nah kalau aslinya Ate gimana? Aslinya serius sih orangnya. Oh, iya? Cuman pasti ada punchline-punchline-nya. Oh gitu. Misalnya gimana misalnya? Misalnya Dia lagi makan ngomong nih. serius, terus Iya. tiba-tiba dibelokin gitu. Contohnya pas lagi apa gitu? Kayak Coba ngomongin yang apa? contohin yang. Lagi pakai baju pengantin kemarin misalkan Iya. gitu. Pasti Yang ada mana? celutukan-celutukan dia. Iya, celutukan-celutukan Lagi doang. deg-degan, nyeletuk gitu. Tapi sebenarnya serius. Kamu merasa terhibur gitu? Ya tahu gitu mama Mas Kiwi. Beda dong, beda. Oh emang sukanya yang humoris gitu bisa menghibur ya. Dari sekian banyak perempuan cantik di luar sana yang mengidolakan lo. Ini gua naik-naikin nih. Kenapa Alisa? Iya. Ya karena Oke udah kita lihat tetap ini ya. ini kan haru. Iya, gimana? Haru guys, lagu. Haru. Kayak gimana? Lagu. Enggak sih Per? Terangkanlah. Tolong dengerin Ate, kasihan coba. Kasihan. Enggak ya karena kan dia itu ketemunya di umur Ate yang udah mateng sebenarnya. Berapa umur Ate? Tiga sama, kan Seri, tiga. Tiga sama. Berapa usianya Ate sekarang? Tiga sama. Oh 30. Ate 33. Tiga. Oh Alisa juga 25. 25. Oh, nyesel nggak ketemu? Aduh, ada lagi aja. Jangan diingetin lagi. Jadi pas ketemu dia juga ngobrolnya juga tuh nyambung banget. Padahal dia Gen Z, gua kan gendut ya. Oh gitu salah satunya ya. Jadi ketemunya tuh ngobrolnya banyak karena kata abang-abangan stand up itu kalau nikah tuh isinya ngobrol. Nikah. Jadi kalau nggak nyambung kita diem-dieman doang, ntar dilukis kita diem-diem doang. Nggak benar. Oh iya. Itu jadi dalam pernikahan itu isinya itu ngobrol ya Bang Ferdi ya, Teteh ya. Ya ngobrol bukan jeritan Komunikasi di rumah ya. tangga. Jeritan hati, suara hati ya kan. Nikah dulu deh. Yuk, biar tahu yuk, rasanya. yuk. Mas kawinnya kita mau kasih lihat ya yang satu ini. Mas kawin komika Ate dan Alisa logam mulia 25 gram dan 219 USD. Kita dengar ini Lah iya loh. Logam USD mulia. emang nggak bisa rupiah. Iya kenapa IDR. sih? Biar pas tanggal 21/9/25. Ya kan bisa 21.900 rupiah. Susah yang rupiah tuh nyari yang 19 Bisa rupiah. ada. Biarin aja dia yang nikah. Marahin lah. Lu suka ngatur Makasih, deh, Mi. gila. Maksudnya maksudnya sosokan dolar gitu. Logam mulianya Orang berapa tadi? punya. 25 gram. Logam mulia 25 gram. Oh itu yang katanya dari Pegadaian Kalideres ya? Siapa Ate, kenapa logam? Hah? Kenapa logam mulia? Investasi kan bagus. Emang harusnya apa? Enggak, Setahu maksudnya gua kan, itu. maksudnya kan banyak biasanya. Kenapa Ate pilih, gue mau logam mulia sama uang. Kalau uang kan tadi artinya segitu, mau tanggal 21 apa gitu ya. Nah kenapa logam? Ya, karena ada logam mulia kan emas kan intinya Kan begitu. ada orang yang seperangkat alat sholat saja. Oh gitu, karena katanya tanggung jawabnya besar. Kalau perangkat alat sholat harus dipakai terus kan. Ya. Sedangkan kami tuh takutnya ada lupa, ada gitu-gitu ntar Emang dosa. ibadah suka lupa. Astagfirullahaladzim. Oh begitu? Ya Allah astagfirullahaladzim. Kan tadi katanya emang kami takut lupa. Berarti akan lupa. Enggak. Ate kalau misalkan lagi syuting aja dia mesti pas maghrib. Dia biasanya break dulu. Masya Allah. Iya makan. Salah dong. Mana sih lo? Bagus tadi Mi, setupnya udah bagus. Sholat. Astagfirullahaladzim. Ate. Ya nggak benar. Malam ya. Tapi sekarang jamaah suami istri itu sering tuh. Alhamdulillah saya udah jadi imam yang baik. Oh ya Allah. Bener nggak nih imam yang baik? Amin. Amin, amin. Kalau berdoanya apa Ate sekarang ini Ate? Berdoanya apa sekarang ini? Semoga rumah tangganya di Sakinah mawaddah. sakinah mawaddah warahmah, dibaluti dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada rencana Apa? nambah Nambah apanya? kebahagiaan lainnya? Oh, iya. Honeymoon kapan? Udah belum? Honeymoon nanti Tiap kita. hari ya? Wah, itu haninya doang tuh. Udah bulan madu belum? Haninya belum. Belum sampai moon. Belum bulan madu? Bulan madu nanti akhir tahun rencana. Kemana? Alhamdulillah kita mau ke Swiss. Aduh. Biar
biar Swiss bablas anginnya. Mohon maaf, ada pertanyaan dari pemirsa. Swiss mana? Swiss Bell Hotel. Ada dekat sini ada. Iya. Yang jelas kan negara Swiss. Itu kan enak iya gitu. Alisa harus takutnya nggak nyampe ke Cirebon yang. Ini kita mau kasih lihat ya foto priwet mereka tuh berbeda dibandingkan sama yang lainnya. Aduh, Ya kita kasih lihat, wih rame banget foto priwetnya melibatkan ribuan orang. itu beneran. Di acara stand up fest. Itu di Stand up mana Istora ya? Istora. Oh itu bukan AI ya? 5.000 penonton. Ada videonya kok Mi, aman. Oh enggak, Jadi- biasanya video juga ada AI. Lu lagi perform. Lagi perform dikasih waktu 10 menit. Ya. 2 menit terakhirnya dipakai buat perawet. Mereka pada ini dong, pada pada gitu dong. Flash gitu. Prawet, priwet. Perawet. Bedanya apa? Biasanya lu guru gue kalau ngelawan Oh, iya. apa jadi Ya kan kalau bahasa Inggris susah nih. Itu jadi ada penonton di belakang ribuan orang. Yang kita dengar pada teriak, tolak, tolak, tolak. Kan perawet. Jangan dimasukin hati ya Alisa. Kita ini Tapi memang bagus ingin sih. ngasih tahu yang baik. Alisa, kan kalau Ate kan sudah biasa di atas panggung ada ratusan Ribuan orang, Kamu ya. gimana rasanya priwet? Kan ini bukan hal yang biasa kamu lakukan depan grogi ribuan nggak di orang. depan ribuan? Grogi banget sih. Kak. Grogi. Tapi di 5.000 penonton kan. Tapi disentuh tangannya sama Mas Ate-nya jadi kamu merasa terlindungi gitu ya. Kenapa lu pakai idenya di atas panggung ribuan orang penonton? Kenapa? Mumpung apa karena lo dibayar di situ? Karena itu mau bikin sebuah momen. Momen kan susah ya bikin momennya. Iya. Kalau momen kenapa nggak pas demo aja kemarin priwetnya? Itu lu marahan orang. Nanti yang ada acaranya berantakan. Gemes. Tapi benar di atas gedung itu kan kemarin tuh di gedung MPR DPR kan. Di pagernya foto begini. Tapi Ate ini kelihatannya orangnya tuh kan kayaknya baik gak pernah marah. Tapi ada satu hal yang membuat dia kesal semua. Apa itu? Jadi kemarin bikin resepsi ada salah satu budgetingnya buat itu. Apanya itu? Buat royalti. Oh ternyata nggak ada, nggak jadi kan itu royalti. Oh nggak ada Dewi Persik. Ngaruh kali itu. Nggak ada Dewi Persik soalnya nyanyi juga. Iya, padahal udah siapin bandnya itu udah latihan buat. Astagfirullahaladzim, sedih banget bandnya Ya ya. jadi kayak ya Allah nggak ada suaranya nih teh katanya. Lain. Gitu. Kenceng banget dia marah. Ini drumnya sampai minta pisum digebuk-gebuk. Gara-gara main. Tapi akhirnya kemarin kawinan ada nyanyi ada lagu-lagu yang dimainkan kan? Ada banyak. Lagu apa kemarin katanya? Domba kuring atau apa? Ada dong itu. Atau lagu ho 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 ho. Jadi itu tuh lu curhat ketika sebelum pernikahan lo. Iya. Ada respon dari pihak terkait nggak? Oh nggak ada, cuman rame aja jadinya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi bagus kan memang itu Protes suara ya, hati bagus ya, kita Ki. juga semuanya. Ya membuat Kalau kamu nggak kurang membengkak setuju ya. sama keputusannya Wami atau wacananya Wami itu apa? Karena kan kita kan nikahan itu kan susah ya, ngan dekor, catering segala macam udah ada biaya-biaya budget-budgetnya, masa nambahin royalti gitu, kayak nambah-nambahin biaya lagi aja. Jadi kamu tidak setuju dengan membayar royalti? Enggak dong, maksudnya kan di nikahan. Saya bukan musisi ya, tidak salah ngomong. Jadi kalau di nikahan. Ya, kalau di nikahan aja. Gitu. Oh, oke. Buat Ate dan juga Alisa. Ini buat Sobat Ambiar ya, sekali lagi kita sosialisasikan. Jangan sampai kalau misalnya ada yang baru nikah, ntar ada pertanyaan, kapan punya Kapan momongan? punya, Pokoknya betul, itu hindarkan hal-hal yang sensitif. pertanyaan itu ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu. Yes. Resmi menjadi suami istri Fatih Andika dan Alisa Fathia tidak menunda untuk memiliki momongan. Nah, kalau ini boleh ditanya tidak menunda untuk Tidak memiliki menunda, iya. momongan. Itu beneran. Ya nggak nunda, tapi takut kan rezeki kan, kalau anak itu rezeki. Nggak boleh Langsung tunda-tunda. gas aja gitu ya. Gas nggak sih, yang kita ngerem dulu ya, tapi ada ngerem-ngerem dikit. Pengennya Yang punya keren berapa kan lagi anak? syuting nih pagi-pagi Ambiar. Pengennya punya berapa anak, Atek? Yang penting sepasang ada sepasang. Oh amin ya rabbal alamin. Mas Ferdi Hasan, tolong berikanlah wejangan kepada pasangan yang baru saja. Waduh, Ya, ini baru nih. supaya rumah tangganya sama minimal seperti Mas Adem Ferdi ayem. dan Ini Gen Z nih, Gen Z. Kita gendut tadi itu ya. Yang pasti selamat, mudah-mudahan langgeng terus. Amin. Kalau wejangan apa ya, kayak kita juga masih banyak belajar. Yang pasti jadiin teman dan juga sahabat sama saling terbuka aja lah. Saling terbuka, terbuka. dan menjadi sahabat. Ya. Kalau dari seorang istri. Apa ya? Udah diwakilin lah Pak Ferdi.
bersama. Ya kalau bisa kalau ada masalah atau ada ini diselesaikan berdua, nggak usah. Makin banyak orang cerita, Ya. makin banyak masalahnya. Itu menurut penting aku. banget Itu masalah itu. Ini yang bener aku banget. rasain lihat anak-anak zaman sekarang tuh banyak apa-apa gampang di-share. Posting. Kita nggak pernah share masalah ke banyak orang, selesaiin sendiri aja internal. Betul. Buat Ate sama buat Alisa, kali ini kita mau ngajakin kalian berdua untuk berpindah tempat dan bertanya satu lain sama lain dalam pertanyaan Tanya Hati. Silakan. Takut salah. Mari silakan. Ate sini Ate. Ate Situt, Alisa Silakan sini. sayang. Kita nggak pernah tahu. Iya. Orang baru nikah tuh udah jujur-jujuran sepenuhnya belum? Atenya sih nggak jujur kalau kata gue. Alisa mah jujur begitu. mukanya Alisa kelihatan. silakan boleh dibuka. Enggak kelihatan yang ini juga. Soalnya Ate ini banyak Juga. rahasia. Dibaca, udah gitu Dijawab. Dijawab sama pasangannya. Alisa dulu. Apa hal yang kamu lihat di aku yang nggak kamu temuin di orang lain? Ada tukang serok duit. Ini langsung jawab. Ketenangan sih, lebih ketenangan. Kalau ngelihat Alisa itu kayak adem, terus juga orangnya tenang, santai. Sedangkan aku kan yang energinya membara, lincah gitu ya. Tapi itu yang buat aku ngerasa kayaknya bisa saling ngelengkapin gitu. Oh, Masya Allah, pinter Ate jawabnya. Makasih nih. Nih, Mami di sini aja jangan yang ini. Iya. Ate silakan pulang. Jatuh. Ada nggak hal-hal yang kamu rasakan tapi kamu tahan karena takut nyakitin aku? Waduh banyak nih kayaknya nih, banyak nih. Sampaikan Alisa jangan berbohong. Nggak ada sih, cuman paling kalau misalnya kamu lagi mood swing, Mood aku berusaha buat mengerti. Padahal aku juga, padahal mungkin hati aku juga lagi nggak enak. Padahal yang harusnya mood swing itu perempuan bukan laki ya, Alisa. Aneh aja laki ada bisa mood swing ya. Enggak, tapi kan namanya kita kerja di dunia entertainment itu kan kadang kan moodnya Ya kan juga amburadul sih, Kak. sayang. Tenang hati ini ada Mami, tenang hati ini. Belum aja lo, baru juga setengah jam. Lalu lanjutkan Alisa. Jujur, apa hal yang kamu gak suka dari aku yang mungkin bikin ilfeel? Nah, apa tuh Ate? Ada nggak? Jujur Ate, jujur. Kalau emang gak suka omong lo aja. Jujur. Enggak, kalau nggak suka sih aku nggak nyari yang nggak aku suka sebenarnya. Ya itu kan ada kompromi kita ya, nerima. Yang penting kekurangan kamu, aku bisa terima, aku jadiin kebiasaan aja gitu. Kekurangan dijadiin kebiasaan. Biasa nerima gitu. Kemarin nggak ngomong gitu kan? Bisa aja tumis buncis. Lanjut silakan. Apa arti jadi istri buat kamu? Nah, Dan kamu pengen aku jadi suami yang kayak gimana sih? ngomong aja pengen yang gimana. Istri itu support system utama ya. Iya, betul. Jadi aku berusaha buat selalu jadi support system kamu. Kamu pengennya Ate jadi suami kayak gimana? Iya. Yang kayak sekarang aja udah. Perhatian, selalu mentingin aku. Jangan berubah Teh. Jangan berubah, jangan berkurang cintanya. Jambak. Aku jambak. Lu jangan berubah ya Teh. Iya. Nanti lo jadi milioner, triliuner. Tiba-tiba lu punya perempuan lain. Laki-laki Nanti kalau banyak udah punya duit rumah beda lu gede. ceritanya, tahu nggak? Nggak gini deh, sebut namanya deh orang itu. Tadi nyindir siapa sih? Ayo Teh. Ayo. Apa ketakutan? Kebalik sekarang Alisa masih. Apa pengorbanan paling besar yang rela kamu lakuin demi jaga hubungan ini? Pengorbanan paling besar? Apapun berarti. Iya. Apa misalnya? Ya meninggalkan teman-teman yang lain. Ya kalau itu kan bukan pengorbanan juga ya sebenarnya ya kayak gitu mah. Itu pengorbanan. Udah kewajiban. Oh iya, kewajiban. Nggak nongkrong nggak macam udah kewajiban untuk istri dulu gitu yang pertama itu. Berarti nggak akan nongkrong ya, tidak akan pernah akan nongkrong sedikit pun. Sedikit pun nggak nongkrong keluar, teman-temannya ajak ke rumah. Nongkrong di rumah ya Teh. Paling repot doang dia bikin kopi. Gak apa-apa, kamu lebih seneng gitu, suami kelihatan ya daripada jangan bener. pernah dikasih kacik keluar-luar. Jangan. Siapa sih? Ada pengalaman, Anda ada pengalaman bagaimana? Laki-laki begitu ke teras sedikit aja dikasih. Aduh, udah beda ceritanya, udah jangan. Udah, di rumah Tapi aja ya, mendingan. tadi kalimatnya Alisa tuh bagus.
menjadikan kekurangan sebagai sebuah kebiasaan. Oh. Itu bagus tuh, lama-lama terbiasa bisa menerima satu sama lain ya. Mantep banget. Honeymoonnya belum? Honeymoon nanti akhir tahun. Udah nggak usah ditunda-tunda, ikut sama kita ke BSD ya, ke Trans TV Festival. Ikut honeymoon sana aja, joget-joget sama kita. Ya. Hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Kita balik saat lagi tapi pagi-pagi ambiar. Geger. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Kalimat hati-hati di jalan tuh beneran loh, beneran. Kenapa begitu? Itu Banget. bukan cuma sekedar ungkapan doang kalau menurut aku ya. Banget, banget. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan Hati-hati hatiku. di jalan. Ya kan hati-hati di jalan, maksudnya kan hati-hati dengan hati. Kalau hati kita positif, insya Allah jalannya benar. Benar. Ya kan semua kan harus hati kita Emang harus sehat Dewi, dulu. emang Dewi juga nyetir sendiri, Wi? Mana ada lah. Aku iya. Kamu bisa nyetir gak? Bisa lah. Bisa. Sekarang karena punya duit pakai Kemarin. supir. Enggak semua orang itu kayak lo. Kenapa? Gak bisa nyetir, gak Enak aja lo bisa Emang nyetir emang gue. bisa kakaknya bisa. nyetir. Karena udah banyak duit aja akhirnya pakai supir. Sombong banget. Mereka itu kalau aku sampai sekarang Aku sekarang karena aku selalu berusaha. Aku bawa mobil sendiri. Mana ada lu? Oh, ih. Deh. Mana pernah lo nyetir sendiri? Iya, mana ada kita ngeliat. Pernah jemput gue. Kalau lu pada monyong lu bibir lu semua nanti ya. Nasar bisa nyetir. Bisa, Kak. Nyetir apa? Apa? Nyetir hidup orang. Tapi buat sobat ambiar ya, hati-hati. Kakak tadi lagi nyetir apa gitu, Kak? Nyetir apa? Nyetir duit janda. Cuma duit ada lagi ya. Buat sobat ambiar yang masih belum pergi ke kantor, hati-hati di jalan. Bercanda ya, guys. Ini Selamat bercanda, ini buat just soalnya a joke. bintang tamu kita berikutnya kemarin baru saja mengalami kecelakaan mobil nih. Iya. Makanya kalau bawa mobil itu jangan kebat-kebut. Iya. Bawa yang normal aja karena ini bukan sirkuit. Dia kecelakaan di jalan. Kenapa? Kalau dia ini bintang tamu kita ini kecelakaan di jalan. Kata siapa? Beda sama kita. Apa? Kalau kita kecelakaan hati. Apa sih, Wi? Kakak tuh lagi apa sih, Kak? Lagi Kayak Dewi kayak lagi kecewa kemarin jatuh cinta. Tetap aku selalu jatuh cinta kok. Sabar ya. Sobat ambiar kita akan hadirkan pasangan duo yang baru saja kecelakaan mobil. Semoga keadaannya sudah baik-baik saja. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan. Siapa itu baca? Mita. Kita The Virgin. Dan juga Dara The Virgin. Oh, teteku. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ada Bang Gelis. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Halangan itu, Weice. Kayak lebaran. Gak ada kecelakaan. Alhamdulillah tapi kita baik-baik aja. Dara, makanya Dara kalau lagi berantem jangan naik mobil. Masih suka ada drama-drama begitu. Oh, Dara berantem makanya jadi kecelakaan. Dara, kamu kenapa? Yang make sense dong, masa hanya karena cinta aja. Makanya kalau ada emosi nggak boleh di mobil, Kan aku udah Dara. bilang. Iya bener. Bahaya. Ngapain cuma berantem karena cinta, ngerebut nyawa mah nggak mungkin kalian. Nah, terakhir kamu karena cinta juga pindah ke Bali. Minta sama Dara kita ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya, kita mobil yang ditumpangi sama dia. apa asal orangnya nggak apa-apa ya. Aman ah. Diceritain nggak itu gimana kronologi pecah ketubannya? Jadi guys ceritanya Dara ini habis putus cinta. Akhirnya ya itu kecelakaan. Kak, putus udah ada yang baru, Kak. Oh. Ntar dulu. Udah ada yang baru gimana sih, Dara? Maksudnya lo udah putus sama yang kemarin?
Coba yang nulis ya. Aduh, cepet banget sih. Itu nanti kita bahas ya, tapi kemarin kecelakaan mobilnya di mana? Enggak, jadi ceritanya kemarin tuh kita lagi road trip, Kak. Emang ada ada beberapa event. Cuman kesisa jadi cuma 3 karena kemarin kepospon gara-gara demo kan. Oh iya. Nah kita jadi memutuskan untuk jalan-jalan nih road trip berenam naik mobil. Ada cowok 2, aku lagi pengen pecahin rekor, pengen nyetir sendiri. Di KM 703 di Surabaya, arah ke Bali kan. Itu tiba-tiba ban pecah. Nah untungnya aku lagi di kanan, terus tiba-tiba setiran tuh kayak gitu, ambles gitu, parah banget itu bener-bener. Tapi emang itu kecepatan berapa sih waktu itu? Waktu itu aku lagi cepek lah. Itu gambarnya ya guys. Ya, itu tuh bannya sampai hancur parah tuh, sampai kayak gitu. Iya bener nggak dicek apa kondisi mobil? Udah dicek Kak, udah dicek. Cuman kayak mungkin ya memang ya jaraknya kan memang Jakarta Bali itu kan 1000 kilo ya. Ya jadi kamu nggak berhenti panas, iya. Kenapa Ada nggak naik? berhenti tuh ada beberapa Dalam sih. rangka apa pakai mobilnya teh? Kan road trip aja Kak iseng. Sekalian jalan-jalan ada kerjaan terus pengen jalan-jalan. Kenapa pengen jalan-jalan kenapa galau? Siapa? Iya nemenin temennya galau kan tadi udah bilang putus cinta. Enggak kan kemarin aku tuh kan selama ngurusin mama sakit nggak pernah jalan-jalan. Jadi pengen Jadi kayak aku tuh pengen rilis. gitu rilis gitu. Terus selama perjalanan itu musiknya Jalan-jalan lagu aja. apa? LP Sukaisi, Mansur Terus akhirnya gimana? Udah set kecelakaan gitu? Ya udah itu pas kita keluar semua satu mobil itu shock banget. Kita berenam itu shock banget karena ngeliat kondisi ban kayak gitu, tapi alhamdulillahnya kita nggak ada yang kenapa-napa. Kayak ini ya, kayak meleleh tadi bannya ya. Iya, aku kayak nggak tahu sih, walau percaya nggak percaya kayak ditolong gitu loh. Tangan aku tuh kayak dibikin stabil. Ini fotonya, ya. Iya. Ini pertolongan datang berapa bulan kemudian? Nggak ada Kak. Tapi ada captionnya apa itu? Captionnya baca dulu Kak. Pengalaman nyetir jarak jauh dan ban pecah parah di tol. Terima kasih Allah masih kasih kita selamat satu mobil ini mujizat. Alhamdulillah. Berapa jam setelah kecelakaan datang mobil yang ngebantu? Oh itu dan itu pas kita di tikungan di depan ya tiba-tiba ada mobil tol ya ngebantuin bapak-bapak 2 orang. Alhamdulillah. Ada cowok sih adenya Dara kan sama pacarnya Dara kan di mobil juga. Pacarnya yang mana? Pacarnya Dara yang mana? Mana? Keceplosan kan lu. Yang mana? Pacarnya nggak disuruh masuk aja. Kemana pacarnya? Yang kemarin. Ayo angkat tangan yang mana? Kemarin Itu adenya, itu adenya. putus. Itu putus. Oh, yang ini baru lagi yang mana? Aduh. Dara yang mana sayang? Ada. Lagi. Pacarnya Kok cepet banget sih putus? Putus sama langsung. Nggak cepet dong. Lama kas tahun Kak, lama. Setahun lama, wah. Baru kemarin jadi bintang tamu kalian masih Buat Dara itu pacaran. lama loh. Buat Dara setahun lama. Lama. Astaga, aku pulang aja deh. Kok setahun sih baru kemarin datang di sini Dia sama pacarannya cowoknya. setahun. Ini udah setahun Kak. Udah, jangan nebak. Gak berasa. Oh iya. Yang kemarin Gini deh kalau Udah nanti undang lagi yang baru. Iya. enak banget sih setahun-setahun. Enggak. Kenal di mana? Kak Dara sebelum nikah daripada nanti nikah cerai mending coba dulu. Lu jangan gitu loh. Jangan gitu. Sabar. nggak boleh gitu, Mita. Lu jangan gitu loh. Mita tuh kayak nyindir-nyindir gitu. Enggak, maaf. Nggak boleh. Enggak maksudnya biar Nggak cerai, Kak. Masa gue disuruh test drive dulu baru? Mobil. Kapotnya kenapa? Ya. Mobil. Ini Dara mentang-mentang punya pacar, dia sering ngasih kode punya pacar baru kita lihat dulu. baru. Kenal di mana? Kenal di mana? Itu bikin konten biasa aja. Ya oke. Ya enggak, kita mau nanya sama pacar barunya kenal di mana. Soalnya kata tukang kendang kenalnya di turnamen ikan cupang ya. Kenal di mana? Lokal apa bule? lokal. Oh, lokal. Tinggi? Tinggi. Musisi. Berarti yang dulu kecil yang ini tinggi ya. Oh musisi guys, musisi. Pemain band. Oh musisi. Ya. Pemain band, pemain reog. Macaci atau Kopinang? ya. Kopinang. Gila cewek secantik ini nggak ada yang mau nikahin apa?
Kasihan banget ya aku. Macaci atau Kopinang? Oh, maca sama kopi maksudnya. Maca atau kopi ya? Pinang. Iya karena kan kemarin tuh kayak aku tuh kayak ngebet banget pengen nikah kan. Oh, kamu ngebet? Ya sebelumnya. Cuman ya mungkin belum jalannya ya. Jadi sekarang untuk Yang kemarin itu katanya masih mau kuliah dulu. Iya. Iya. Cuman yang sekarang aku kayak udah ngalir aja lah. Mungkin kalau misalnya udah jalannya, udah ada waktunya pasti. Kalau yang ini mau nikah gitu. Udah lulus yang ini kuliahnya. Oh, udah lulus kuliahnya. Berarti udah mau dong. Ya udah ada rencana insya Allah. Kan kita mau manusia rencana Sama-sama ada aja. pemusik. Musisi itu maksudnya artis juga. Entertain juga. Entertain juga. Oh, berarti bukan musisi ya? Pemain film juga, musisi juga. Pemain film juga. Guys, musisi, pemain film. Musisi, pemain film. Satu lagi pertanyaannya, famous? Ya kalau Satu manajemen. Enggak beda. Oh, lebih Brondong, muda? lebih muda. Dara, aku mau nanya. Dara sukanya daun muda, Bo. Apa yang membuat kamu lebih nyaman sama yang lebih muda? Aku nggak nyari yang lebih muda, tapi nggak tahu yang nyantolnya tuh yang lebih muda terus. Kan? Ya, maksudnya aku juga nggak ada patokan umur berapa. Cuman Endul aja maksudnya kan. Kebetulan. Pembawaannya. ngobrolnya. Ngobrolnya kan kalau sama yang lebih muda mah beda. Ya cuman aku nggak targetin harus umur berapa sih sebenarnya mah, mau umur lebih tua, lebih muda juga nggak masalah. Tapi taste kamu bukan ini. Iya sih. Asik. Oh tuh, kamu coba sesekali sama yang lebih muda kayak aku gitu. Udah kan Sukanya ya. yang tua-tua. Kamu Santannya lebih enak. Yang mana? pikirannya maksudnya. Pemikirannya. Yang tua lebih enak. Iya, yang tua lebih enak. Tukang kelapa kan. Dara, kita mau kasih lihat ini ada curhatannya Dara. Kalau Mita ini katanya punya circle baru, itu yang membuat Dara tuh sekarang, aduh lu tuh udah jauh-jauh dari gua ya. Kita mau kasih lihat dulu ya, coba. Ke Bali aku juga kesel dia sama circle barunya. Terus aku bilang, kamu tau gak dia tuh gini. Ah enggak, gini kan susah ya kalau misalnya ketemu circle baru, teman baru tuh kayak ada yang fresh mungkin ya. Mungkin lihat aku bosen tiap hari. Jadi enggak gitu. Ketemu circle baru tuh kayak fresh banget. Fresh banget ya. Udah lama dibahas lagi. Katanya kita dengar kamu mau menggantikan posisinya Dara sama Barbie Kumalasari ya? Barbie. Kesian ya. Itu mah lagi di podcastnya Bunda Maya. Halo Bunda Maya. Itu ngomongin tentang apa? Itu kebahas pas dia pindah ke Bali 10 tahun lalu. Kehilangan. Maksudnya fresh Ya, itu apa? udah lama itu mah. Fresh maksudnya fresh tuh pasangan. Nggak tahu apa, daging kali fresh. Enggak, kan maksudnya dia ketemu circle baru tuh kalau menurut, maksudnya bukan cuma aku doang ya, kayak dari teman-teman kita yang sebelumnya sahabatnya dia yang lama itu kayak circle ini tuh nggak begitu baik lah gitu, karena kita tahu kayak gimana orangnya, kita udah kasih tahu segala macam masih ngeyel, makanya aku bilang mungkin lagi bosan sama circle kita yang lama-lama kali gitu loh. Emang ada perasaan bosen ya? Enggak kak, ini mah dia ya. Kalau aku sama Karen suka ada perasaan bosen, enak malah kan. Tapi ya Dara, kalau misalnya Mita punya circle baru tuh kamu suka jelas gak sih sebagai teman? Apalagi kan kalian bareng-bareng udah lama banget. 17 tahun bentar lagi, 17 tahun. Berapa? 17 tahun. 17 tahun. Virgin 17 tahun tahun depan. Wajar sih kalau ada perasaan bosen, tapi kan masa sih? Masa sih? Gimana, pernah ngerasa jelas gak kalau dia punya teman baru, circle baru? Pacar baru lah lebih tepatnya. Kalau jealous sih enggak ya. Kalau jealous, kalau misalkan teman-temannya baik, oke sih nggak masalah. Kalau misalkan emang bawa dia ke yang lebih baik, yang maksudnya ada positifnya lah gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman yang manfaatin doang kayak gitu kan. Ada temen dia yang manfaatin. Ada Siapa banyak. namanya? Coba sebutin dong spill di sini, omongin Ada jebret yang si ini, si Pulan, si Pulan. Langsung ya gitu. Ada lah pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan baik-baik sih nggak masalah, aku juga gitu. Iyalah, pengennya temen dapat yang terbaik ya. Ya, seperti yang sekarang ini nggak manfaatin lah ya. Ya. Baik Yang mana, ya. siapa? Pasangannya. Oh, ajuk ke sini dong. Ya, ntar kita tunggu Iya, Dara sama iya. pasangan barunya. Tapi Dara sama Mita kita mau ajakin kalian untuk mengungkapkan isi hati Iya, satu sama satu sama lain yang lain. dalam dengerin dan boleh protes. Kita ke situ. Sini sayang. Kita ke situ. Dan enggak. Iya. Kai. Ini Mita sini. Dara situ. Boleh protes apa enggak nih? Boleh. Boleh, ya udah. Mita duluan, ayo. Tuh yang satu. Ayo Mita. Kak, oke. Dengerin dan boleh protes dari Ah. Mita untuk Dara. Kamu tuh udah sering aku nasihatin kalau jangan mau dimanfaatin sama berondong. Waduh, Pak. Bantuin nggak?
Nggak bantuin ya? Jadi yang kemarin ini Manfaatin kemarin ya. Kalau senang sama kalau suka sama suka ikhlas nggak apa-apa kali. Iya enggak. kalau suka sama suka ikhlas gak apa-apa ngomong sama diri sendiri. Kamu kan bantuin. Bantuin nggak? Dia tuh terlalu baik menurut aku. Bukan ngomongin yang kemarin enggak, tapi Dia terlalu baik. ada banyak bukan masalah pacar juga sih sama temen juga kadang dia War-waran kemarin juga, ya. Dia tuh terlalu baik gitu, terlalu royal jadi terlalu dia percaya sama orang juga. royal Itu sepenuhnya aja ngasih sih. semuanya gitu. Sebenarnya ya. niatnya baik lah. Niatnya baik. Ayo oke, sekarang Dera silakan. Oke, dengerin dan boleh protes dari Dara untuk Mita. Menurut aku, kalau pas lagi perform kamu itu kurangnya nggak ada sih. Iya, masa nggak ada. Mau menjaga perasaannya dia atau gimana? Oh enggak, karena dia kalau misalkan perform tuh emang total gitu. Total. Tapi nggak ada orang perfect. Betul. Nggak ada. Nobody's perfect in the world. Oh, Dengerin guru bahasa Itali kita tuh. Oke, mungkin dulu kalau pas masih muda sedikit agak emosian. Emosional. Mungkin. Ada yang kurang ya. Kalau sekarang udah oke. Menggelora, iya. Oh, sekarang udah Kita Dengerin dan boleh protes dari Mita untuk Dara, kebiasaan kamu yang bikin aku suka kesel tuh kamu suka mudian. Siapa suka mudian? Dara suka mudian ya? Iya. Oh. Dari Kalau dulu sampai dia sekarang. lagi mudian kamu gimana kesannya? Ya aku bingung, kadang dia tuh bipolar Kak, tiba-tiba kamu marah. Gitu, Dara tuh. kamu boleh protes loh Dara. Iya suka gitu. Soalnya yang diomongin bener sih. Jadi tak bisa protes ya. Mungkin bukan bipolar kali, mungkin karena mungkin Biasa, cewek-cewek tekanan orang seniman kan kayak kita beda-beda kan ya. Benar. Iya, Tapi aku sama Dara tuh udah 17 tahun sama, jadi kita udah Iya. saling Paham. menerima kekurangannya. Paham dia. Bang. Dara silakan. Kan 17. Kalau lagi galau tuh jangan diem aja, tapi kamu tuh harus cerita. Dia tuh kalau misalkan lagi galau masalah keluarga atau apapun, pasti kayak diem. sendiri. Iya, terus kalau nggak tiba-tiba jadi ronggeng gitu, tapi nggak ngomong. Jadi apa ronggeng? Ronggeng tiba-tiba. Ngeselin. Iya, tiba-tiba Tantrum. tantrum aja. Aku suka susah cerita Anda orangnya. boleh protes silakan. Iya bener kok. Ya ini benar semua ya. Bener-bener cerita. Aku soalnya suka susah cerita orangnya kalau nggak dipancing. Mitang gimana kalau tantrum? Tantrum aku tuh biasanya diem terus tiba-tiba ya marah-marah hal yang kecil aja sih nggak jelas. Padahal sebenarnya aku lagi nggak enak hati. Bagus itu Tapi tantrum. nggak bisa ngomong. Bagus. Yang belakang kalau tantrum makan sampah. Tapi jangan harus ngomong takut sakit emangnya. bisa aku itu. Kayak King Nasar sakit perutnya nanti. Iya, aku mendem Jangan, iya jangan nanti takutnya lambung atau apa jadi Iya. langsung aja nggak suka. Pengantin baru yang di belakang. Lu pada ngapain sih pegang tangan? Kan lagi ada yang nongkrong masa Dari tadi yang di belakang elus-elus Tapi aja. biar nggak tantrum-tantrum, kalau moodnya Ya. pengen happy-happy barengan sama Iya. kita, kemana Dewi Muriago? Ke Transfest. ya, ada Ari Lasso, ada Yura Yunita, ada Mbak Inul Daratista. Iya, tanggal 4 Oktober. Sabtu 4 nanti ya. Oktober. Jangan lupa Sambut datang sekali. ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-pagi ambiar geger. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam setengah 7 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Zulfikar Nagi. Selamat pagi, Zul. Mas Zulfikar, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Udah menyempatkan waktunya. Pikar, Zul ini sahabat aku dari zaman dulu nih sobat Ambiar ya. banget ya. Sebagai seorang news anchor, orang tahu aja tuh news anchor. Tapi kita kaget akhirnya Zulfikar Nagi memutuskan untuk resign. Tapi sebelum kita ngomongin pengunduran dirinya jadi seorang news anchor ya. Bisa tertarik untuk jadi news anchor tuh gimana Zul awalnya? Gimana ya, dulu awalnya sebenarnya dari kecil tuh ngelihat sosok news anchor tuh kayak, ih kok keren banget ya, kok kayaknya orang ini pinter ya gitu. Itu kebawa dalam
pikiran itu, tapi nggak pengen cita-cita jadi news anchor juga. Nah long story short, udah pindah Jakarta, kerja jadi finance di salah satu bank begitu, terus kan Apnon dulu ya. Nah senior Apnon itu news anchor di TV yang di Kedoya. Nah, lu datang dong casting ke kita banget tuh, cocok deh kayak jadi news anchor. Nah hari yang sama Trans TV buka casting buat news presenter. Datanglah ke Kedoya dulu, gitu. Muter-muter nggak tahu gimana, pokoknya udah deket tapi nggak nyampe-nyampe, kayak nyasar mulu. Emang tutupin kali ya, disuruh kesini gitu. Akhirnya udahlah aku kesini aja deh ke Trans TV gitu. Trans TV. Trans TV nyoba, itu udah 3.000 orang lah. Pas datang, 3.000 banyak amat gitu. Udah coba lah. Karena kan dulu basicnya emang introvert, kalau kenal orang tuh suka nggak pede gitu, nggak pede. Terus akhirnya udahlah ambil antrian, lupa nomor berapa, tapi terus dalam hati udahlah pokoknya 1 jam nggak dipanggil, gue pulang. Ribet amat sih mau jadi news presenter gitu. Cuma setengah lama tiba-tiba dipanggil ngelewati yang lain. Loh kok gue dipanggil duluan ngelewatin. Udah long story short, casting sampai 5 kali casting Trans TV, akhirnya masuklah ke Trans TV. Jadi reporter dan news anchor di sini. Pertama kali di sini. Ini rumah pertama. Trans TV ya. Pertama kali bawain berita, masih inget berita apa waktu itu? Berita pertama yang dibawain apa Mas? Berita pertama aku lupa apa, tapi yang pasti liputan pertama aku ingat. Waktu itu liputan feature ya di daerah Cempaka Putih, liputan tentang adalah satu pot bunga apalah gitu, pokoknya langsung dicemplungin lah itu. Liputan pot bunga? Iya. Maksudnya? Waktu itu liputan feature lah, tanaman, spot bunga yang unik-unik begitu. Tapi sebenarnya apa bedanya sih jadi news anchor sama presenter tuh apa bedanya? Ini kalau news anchor tuh kita punya authority, misalkan kita Rando udah jadi nih, kita bawain program sendiri, misalkan, nah kalau di level news anchor tuh sudah bisa punya program sendiri misalkan dengan nama gitu, apa show kayak gitu. Nah dan kita juga punya authority untuk merubah rundown ataupun ya bukan merubah ya, maksudnya mungkin leadnya ada yang kurang tepat, kita QC itu bisa langsung dari laptop. Rian juga bisa. Beda sama Mas Yani. Aku news anchor aku nggak bisa. Kalau Mas Yani host gosip. Zul, apa enak? News gosip. Apa enaknya kan, ya pasti enaknya bisa mengerjakan apa yang dicintai, tapi nggak enaknya jadi news anchor tuh apa? Nggak enaknya, so far sih nggak pernah ngerasa nggak enak ya, karena total kerja di situ 17 tahun sebenarnya. Wow, tuh udah 17 tahun. Ya, kalau dari Trans TV terus nyambung-nyambung total 17 tahun. Jadi kalau kita kerjanya pakai passion sih aku rasa kayak enak-enak aja ya. 17 tahun terus akhirnya mengundurkan diri itu apa alasannya? Ini alasannya yang pertama, itu udah 7 tahun berjalan. Atau udah bosan? Enggak juga sih sebenarnya, tapi ya harus ada untuk pembaharuan ya. Gitu. Sebenarnya aku pengen fokus ke Honey Enterprise, WO, aku punya WO. Gitu. Punya WO? Punya WO, 7 tahun udah bisa undang kita dong ya nyanyi ya Mas. Tapi dulu idola pertamanya seorang news anchornya siapa? Jeremy Tetes. Dulu emang lihat itu si Arif ya, kayaknya keren gitu. Arifin itu ya siapa? Arif Suditomo. Ya Allah itu aku juga suka. Tapi pada saat aku sudah masuk ke Trans TV, aku tuh ngelihat satu sosok lagi, temen juga di Trans 7 dulu, almarhum, Oo namanya. Nah, aku ngeliat kok ini suaranya keren banget ya, jadi aku kiblatnya ya ke Oo, temen sendiri. Oke, kalau kamu, artinya kiblat masuk booster waktu itu apa? Kiblat masuk booster. Saya news anchor. Serem dong, bukan serem. Iya benar. Kita kasih lihat alasan Zulfikar Nagy pamit dari news anchor. Apakah sementara atau ya kita nggak pernah. Jadi sekarang punya usaha kuliner. Sebenarnya udah punya lama gitu, tapi kan punya Tapi lebih difokusin gitu ya Mas. Ya, tapi sempat aku yang lama udah aku tutup karena emang nggak punya waktu. Satu kan kerja di sini 9 to 5 kan, sampai Jumat. Terus kalau weekend ngurusin wedding. Jadi bener-bener nggak kepegang. Akhirnya tahun lalu aku tutup. Nah kemarin ini setelah riset ngapain ya gue WO difokusin Honey Enterprise ini terus sama ngapain lagi ya biar nggak kosong-kosong banget gitu. Akhirnya udahlah. Kemarin iseng-iseng coba untuk rice ball dan responnya bagus sih, tapi belum kepikiran buka outlet, tapi masih PO. Rice ball. Sama rice ball sama bazar. Keren banget. Apa aja? Yang masak siapa Mas? Yang masak? Jadi ini ada yang bantu di rumah, itu surprise ini jago masak banget. Udah dimanfaatin aja. Oh dimanfaatin bener. Dia juga seneng masak dia. Tapi WO setiap minggu jalan. Alhamdulillah tiap weekend ada terus. Keren. MC. Dewi sebentar lagi mau nikah. Kalau Dewi menikah pakai WO-nya Zul, karena lu pasti untung Zul. Apa DP nama biasanya nggak jadi nikah. Ya ampun gak boleh gitu lu gak boleh ngedoain temen kayak gitu. Jangan ngedoain yang kayak begitu, udah DP tapi nggak jadi. Ya? Iya. Yang ini jadi nanti. Tapi kemarin sama gue sih emang batal. Jadi. Dan nanti sabar ya Mas. Udah berapa lama total vakum jadi seorang news anchor?
Sebenarnya secara official di HRD-an itu 28 Agustus, tapi per 14 Agustus itu last day ngantor, jadi ngambil cuti itu. Oke, berarti sebulan kurang lebih lah ya? Ya kurang lebih sebulan. Baru sebulan, udah ada kangennya belum? So far belum sih. Ada nyesal, tapi ada nyesal. Berarti kalau nggak kangen ada penyesalan nggak? Maksudnya vakum dari jurnalis. Enggak. Oh mau masuk ke kita di sini pagi-pagi Emang terima ya? Boleh. Ada tukang kendang lagi nyari pengganti. Mau terima, boleh. Jadi kan sebentar lagi kan Mas Rian kan mau umroh, jadi ada pengganti. Oh iya boleh nih ya. Tapi kemarin tuh boleh loh kalau butuh program lain. konten yang waktu resign itu bagus banget loh. Makasih. Bagus sekali. Karena bikinnya pakai Maksudnya gimana? Konten resign Aku suka banget sampai aku komen. Lu gitu banget sih. Iya, aku komen di situ karena kontennya bagus banget. Kan maksudnya kamu seneng orang Ada resign atau bersyukur. apa? Enggak, dia memberikan inspirasi bahwa dia tuh bersyukur banget di situ sampai dengan sekarang. Zul, ya mungkin kalau kan orang tua udah meninggal ya? juga kan Sudah. bisa. Pernah melihat Zul di TV nggak orang? Selesai aja kalau gue. Bokap belum sempat. Oh. Tapi kalau nyokap dulu, gue masih di Trans TV kan masih reporter liputan-liputan gitu ya. Jadi nyokap masih sempat lihat tapi masih ya baru-baru awal lah. Kan masuk Trans TV ini 2008 awal Januari. Nah 2009 setahunan lah nyokap. Oh lagi. Nyokap almarhumah waktu ngelihat pertama kali bilang apa? Zul di TV sebagai news anchor. Ya layaknya orang tua ya, she's very proud. Ya seneng aja, jadi kalau pulang begitu pasti iya ini yang itu penyiar begitu. Maaf dipegang. Dia penyiar gitu, jadi ya dia biasa orang tua ngebanggain. Zul ini yang kerennya aku pernah DM dia. Dia waktu itu pernah jadi bawain debat capres ya. Gue bilang sama dia, gila Zul lu keren banget. Dan rasanya bukan cuma sebagai teman tapi orang tua kalau ngelihat anaknya bawain acara Bangga debat gitu capres pasti bangga. Tapi kaderullahnya memang. Ya, aku punya cerita di debat capres ini sih. Jadi memang kan kita JR udah segala macam, malam JR 2 kali, pas siangnya JR lagi juga rehearsal gitu kan, run through. Udah sebelum mulai doa nih bareng-bareng. Doa berdua sama waktu itu mama partner untuk moderator, doa udah bareng semua tim udah. Ternyata pas munculnya dipisah nih sendirian. Tapi nggak tahu kenapa perasaan ini kayak masih sampai shaking gitu, shaking banget, grogi. Tuhan ini gimana ya, gue ini dilihat seluruh Indonesia loh, bukan cuma ya siaran dilihat seluruh Indonesia, tapi memang momennya beda. Ini semua mata pasti akan ngelihat momen debat itu kan. Sampai akhirnya udah cuman hari doa lagi ke almarhum. Maksudnya nyebutin, Abah mah aku tahu kalian lihat aku saat ini gitu ya. Jadi aku tahu ini bukan kebetulan gitu, tapi ini pasti sudah takdirnya. Tapi tolong doain aku untuk bisa tenang. Dan smooth. Ya. Zul, kita mau kasih lihat sesuatu untuk Zulfikar lagi. Boleh nggak minta keren banget? Do you miss them ya? Selalu sih, karena aku ngerasa kayak sebenarnya waktu aku pindah ke Jakarta tuh mereka cuman kayak kamu yakin mau pindah, kamu mau apa ini? Aku pengen kerja aja di Jakarta, pengen jadi orang sukses. Aku pengen buktiin. Awalnya nggak setuju, tapi lama aku mau buktiin. Once banyak orang melihat posisi aku adalah posisi yang sukses sebagai karir gitu, tapi dalam hati kayak, buat siapa sih gitu? Kok nggak ada ya? Jadi kadang-kadang selalu kangen, jadi selalu menyempatkan diri untuk ya ke makam itu untuk sekedar cerita aja what's going on in my life. Ngobrol aja gitu. Ya itu cara aku untuk menenangkan diri dan berbagi aja. Maksudnya biar aku tenang, biar aku tahu mereka juga ngeliat lah di sana gitu. Benar lagunya Pak Haji Roma tuh ya, kalau sudah tiada baru berasa ya. Mita juga malah Mita yang sedih ya lihat tadi. Kenapa? Ya Mita ya malah Mita sedih ya Mit. Ingat ya Mit. Orang tua ya sayang. Iya, kangen ya Mit, kangen ya. Kangen banget pasti. Zul, kalimat yang akan selalu diingat oleh seorang Zulfikar lagi as a Indonesian top news anchor. Nggak top juga sih. Kalimat yang apa nih maksudnya nih? Yang selalu diingat dari orang tua pesan. Pesannya cuman pada saat pindah aku ingat, kamu jaga diri baik-baik, jangan lupa sholat, tetap jadi orang baik. Meskipun banyak orang jahat sama kamu, tetaplah jadi orang baik no matter what. Almarhumah pernah menyaksikan Zulfikar lagi sebagai news anchor di layar televisi, tapi Zul memilih untuk resign. Itu adalah keputusannya dan kita berharap rezekinya ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Zul seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhumah mama, anything, mau bilang apa? Ya kalau misalkan saat ini mereka masih ada gitu buat orang tua sih, aku ingin menyampaikan terima kasih untuk sudah melahirkan, membesarkan aku dengan segala didikannya, karena aku merasa karena efek didikan orang tua, aku bisa sampai saat ini, berkat doa mereka juga sampai saat ini juga masih bisa di posisi ini.
Dan aku yakin sampai sekarang juga mereka masih melihat dan tetap mendoakan aku untuk yang terbaik. Makasih. Makasih Mama, makasih Abah. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Geger. Terima kasih buat bintang Terima kasih tamu semua hari bintang ini. tamu. Mas Zul, terima kasih. Pengantin baru. Pengantin baru, Ate, kesayangan Mami dan Alicia. Aku disayang Jin, semangat Iya dong. Nanti kalau Mas Rian libur, nanti Mas iya bener ya, izin. tolong dong Kita dan Sobat Ambiar jangan lupa kita mengajak Langsung Sobat dapat Ambiar gaji. untuk mampir ke Trans TV Festival di hari Sabtu 4 Oktober 2020. Ya, dari jam 6 pagi loh. Sampai dengan tengah malam. Tengah malam. Kita kembali lagi besok aja di Bagi-Bagi Ambiar Geger. Bye-bye.